Dosen nyentrik. Jadi memang yang presentasi kalau pakai Google Meet itu tidak bisa melihat ini Google Meet-nya, tapi lihat PPT-nya. Di gone aku Pak. Filenya dibuka dulu Mbak Silvi. Mbak Silvi pakai komputer apa pakai HP? Pakai HP Pak. Ya, sampai buka dulu filenya di HP-nya. Baru setelah itu tekan tombol presentasi. Jadi nanti akan berbagi layar. Setelah itu baru sampean geser. Ya, sampean geser ke file yang mau dipresentasikan itu nanti langsung muncul. Katakan. Ya siapa? Pak, mohon maaf ini dibantu teman untuk meng-share apa? Iya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Suaranya yang lainnya dikecilkan. Ini satu masih dalam kelas toh semuanya. Semuanya suaranya dikecilkan biar tidak berdengung. Yang presentasi aja yang muncul suaranya. Bisa dimulai Pak. Oke, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan Flores. Yang pertama yaitu tentang letak geografis. Nama Pulau Flores awalnya berasal dari bahasa Portugis, yaitu Cabo de Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Pulau Flores yang luasnya sekitar 14.300 km persegi bersama Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Kepulauan Alor merupakan 4 pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Yang kedua yaitu sistem budaya. Di sini dari suku Flores terdapat satu, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sebelum agama Katolik masuk ke Flores, masyarakat sudah mengenal Tuhan yang kuasa yang disebut Lera Wulan Kana Ekan atau Tuhan Langit dan Bumi. Yang kedua yaitu kejujuran dan keadilan. Kepercayaan yang kuat dan penyerahan yang seutuhnya pada Tuhan menimbulkan nilai-nilai keutamaan lainnya yang dijunjung tinggi seperti kejujuran dan keadilan. Sifat kejujuran ini ditunjukkan dengan sikap hormat terhadap hak milik orang lain yang tertanam sangat kuat di benak orang Flores. Pencurian tersebut pelanggaran berat pada zaman dahulu dikenakan hukuman mati, saat ini dikenal sanksi adat berupa denda yang sangat besar. Sistem budaya yang ketiga yaitu penghargaan yang tinggi terhadap adat dan upacara ritual. Dalam kehidupan sosial, budaya masyarakat Flores Timur ada 4 aspek yang memainkan peranan penting, yaitu episode dalam mitos asal-usul 3 simbol ritual lainnya, yakni Nubanara atau altar atau batu pemujaan, yang selanjutnya itu korke atau rumah adat, dan namang atau tempat menari yang biasanya terletak di halaman korke. Dengan demikian, orang Flores memiliki penghargaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan upacara ritual warisan nenek moyang. Kata jelas mama ini jelas mana Bu? Rasa kesatuan orang Flores. Di Flores sebetulnya tidak ada kesadaran akan persatuan yang bertopang pada pertalian genealogis, historis maupun politik. Keterikatan mereka lebih disebabkan faktor persamaan tempat tinggal atau kampung. Sekalipun demikian, pada organisasi kampung selalu dibangun dengan semangat dan kohesi sosial yang berpangkal pada kerangka genealogis. Yang selanjutnya yaitu sistem sosial. Dalam masyarakat suku bangsa Flores, ada 3 macam lapisan. Yang sebenarnya ada suku Mangre dan suku Ngada. Di suku Mangre ada 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan Keraeng, yang kedua lapisan Atalehe, yang ketiga lapisan Buddha. Dan di Ngada juga ada 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan Gaimeze, yang kedua lapisan Gaikisa, yang ketiga lapisan Buddha. Di sini lapisan Keraeng dan lapisan Gaimeze itu maknanya sama dalam suku Flores, yaitu lapisan Keraeng atau Gaimeze ini lapisan orang bangsawan yang secara khusus terbagi lagi dalam beberapa lapisan tergantung kepada sifat keaslian dari klan-klan tertentu. Yang kedua yaitu lapisan Atalehe, yaitu sama dengan lapisan Gaikisa pada suku Ngada, yaitu adalah lapisan orang biasa atau orang Atalehe biasanya bekerja sebagai petani, tukang, pedagang, walaupun banyak bangsawan yang dalam kehidupan sehari-hari menjadi petani. Yang terakhir adalah lapisan Buddha, yang sekarang tidak ada lagi, terdiri dari orang-orang yang ditangkap dalam peperangan, orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayar, orang-orang yang dijatuhi hukuman untuk menjadi budak karena pelanggaran adat istiadat. Di sini saya juga menyebutkan klan. Klan itu disebut juga kerabat luas atau keluarga besar. Klan merupakan kesatuan keturunan genealogis, kesatuan kepercayaan religio magis, dan kesatuan adat atau tradisi. Klan adalah sistem sosial berdasarkan ikatan daerah atau keturunan yang sama. Umumnya terjadi pada masyarakat unilateral di mana klan disebut fam. Antara lain yaitu Fernandes, Wangge, Da Costa, Leimena, Leden, De Rosari, Parera, dan banyak lainnya. Tentang kebudayaan fisik. Bahasa yang digunakan dalam Flores adalah salah satunya adalah Manggarai, Riung, Ngada, Nagekio, Ende, Sio, Sika, Larantuka. Sistem organisasi sosial. Di berbagai tempat di Flores, masyarakat sudah mulai bekerja sama membangun irigasi untuk bercocok tanam di sawah.
Namun demikian, bercocok tanam di ladang masih banyak dilakukan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan suku Flores. Suku Flores pandai membuat kalender pertanian sendiri berupa bulan-bulan weran atau moredaru pada bulan Oktober sampai November untuk membersihkan ladang dan menanam. Bulan Bleko GT, Bleko Doi, Kowo yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret untuk menyiangi padi dan jagung dan memetik. Next. Wes. Jadi itu kok sistem pengetahuan ini. Ini harus diganti atau sistem pengetahuan. Iya. Bu, sinyal lewat. Sinyal lewat. Nah, cara kok kemarin. Masih ngomong. Apabila ada slide-nya yang tidak bergerak di HP saudara, teman-teman bisa lihat di PPT-nya langsung yang ada di grup ya. Mungkin kendala sinyal di sini juga, cuacanya kurang baik. Yang selanjutnya yaitu perkampungan manusia Pigmi. Perkampungan manusia Pigmi di Dusun Rampasasa, Kabupaten Manggarai, Flores Selatan, saat diadakan penelitian jumlah sekitar 77 keluarga. Tinggi pria di bawah 145 cm dengan berat badan maksimum 40 kg. Sedangkan wanitanya sekitar 135 cm dengan berat badan rata-rata 30 kg. Orang Flores juga pandai dalam Varinasis Komodensis, di mana Pulau Flores kan terkenal dengan Pulau Komodo. Terutama di Pulau Rinca dan Pulau Komodo merupakan kadang raksasa yang dilindungi di dunia. Yang keempat yaitu Taman Nasional. Di Flores itu, Taman Nasional berada di Kelimutu yang berwarna air selalu berubah. Itu sangat indah, seperti danau. Upacara Iegere, yaitu upacara pemburuan ikan paus. Di dunia hanya tinggal di Flores dan Kanada. Di Jepang dahulu ada, tetapi sekarang sudah dilakukan dengan cara modern, bukan tradisional lagi. Ikan yang ditangkap harus yang sudah tua dan jantan. Selanjutnya yaitu sistem teknologi. Orang-orang Flores dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah mengenal teknologi pembuatan kain tenun dengan cara-cara pewarnaannya. Motifnya terutama berupa gambar binatang, ternak mereka dan juga penggambaran alam lingkungannya. Yang kedua, sistem teknologi yang kedua yang ada di Flores yaitu pola pembuatan kampung yang melingkar untuk pertahanan. Selanjutnya, sistem ekonomi pada suku Flores yaitu teknologi bercocok tanam, teknik irigasi, cara pemupukan, dan mekanisasi di bidang pertanian. Dan yang kedua yaitu juga ada yang berternak, merupakan mata pencaharian yang penting. Binatang piaraan yang terpenting adalah kerbau. Di samping dipelihara untuk tujuan ekonomis juga untuk membayar mas kawin. Biasanya kalau orang menikah di sana itu menggunakan kerbau. Dan sistem religi yang ada di suku Flores, agama asli masyarakat Flores pada umumnya adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa adanya dewa tertinggi, yaitu dewa matahari, dewa bulan, dan dewi bumi. Pada orang Manggarai dewa itu disebut Mori Karaeng, sedangkan pada orang Ngada disebut Deva. Upacara keagamaan yang asli menurut adat Manggarai dilakukan oleh seorang yang disebut Atambuko. Nah, selanjutnya yaitu pakaian adat suku Flores. Terdapat dua macam pakaian adat, yaitu pakaian adat wanita dan pakaian adat pria. Pakaian adat wanita dilengkapi mahkota dengan berbagai bentuk subang. Bisa dilihat seperti gambarnya yang ada di bawah itu, yang ada di kepalanya. Lalu kalung, bending, dan gelang tangan. Sedangkan prianya memakai topi dengan bentuk samero. Tarian adat. Yang pertama yaitu tari hopong.
Tari Hokun di sini itu biasanya ditampilkan saat dimulainya panen di ladang. Yang kedua yaitu tari manekat, yaitu tari sapaan dengan pembersihan sirip pinang. Yang ketiga tari doda kado, yaitu tarian yang menggambarkan keceriaan muda-mudi, di mana di sini juga ditampilkan yaitu yang bermain adalah seorang anak-anak pemuda dan pemudi. Yang terakhir adalah tarian Teodima, yaitu tarian sakral dalam rangka menyambut kaum pria dari medan perang. Kesenian yang ada di Flores yaitu ada seni bela diri, di mana seni bela diri terdiri dari lari dan pencak silat. Lari itu ya, seperti perang menggunakan alat yang panjang gitu, seperti yang ada di gambar. Dan pencak silat di sini juga akan sering ada ya, sering melihat. Yang kedua yaitu seni tembikar yang terkenal dari Kabupaten Ende, yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat Musalaki. Secara filosofi, Mosa memiliki arti ketua dan Laki memiliki arti adat. Maksudnya adalah rumah ini digunakan untuk tempat tinggal ketua adat. Tetapi semakin ke sini banyak bangunan bahkan hingga kantor pemerintahan mengadopsi gaya rumah Musalaki dari segi fungsi. Selain tempat tinggal, rumah adat Musalaki juga sering digunakan untuk upacara adat atau musyawarah masyarakat suku Endelio. Yang kedua yaitu rumah adat Baruniang. Rumah adat Baruniang sudah ada sejak abad 18, dihuni oleh warga asli Wairebo dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sampai sekarang jumlah rumah adat ini hanya ada 7 rumah. Tidak sembarangan ya, jumlah tersebut ditetapkan sebagai penghormatan kepada 7 arah gunung yang ada di sekitar desa Wairebo. Masyarakat mempercayai kalau gunung-gunung tersebut melindungi mereka. 7 rumah ini mengelilingi altar atau compang. Biasanya compang digunakan masyarakat untuk melakukan ibadah kepada Tuhan dan leluhur. Bentuk rumah adat Baruniang ini sangat unik pada bagian atap. Bentuknya menyerupai kerucut menjulang tinggi dari atas hingga permukaan tanah. Kerucut memiliki arti yaitu perlindungan dan persatuan masyarakat desa Wairebo. Atap tersebut terbuat dari lontar yang ditutup dengan ijo. Meski begitu, atap ini dapat melindungi penghuni dari berbagai cuaca. Selanjutnya yaitu Rumah Sauria Tenda Dewa Moni Kaunara. Rumah adat ini tidak kalah unik dengan rumah-rumah adat lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu melihat seluruh bagian rumah diselimuti atap yang terbuat dari ilalang kering. Bisa dilihat itu di gambarnya, yaitu terbuat dari ilalang. Terdapat 3 jenis rumah Sauria Dewa Moni, yakni rumah lumbung padi, rumah baku, dan rumah tinggal. Rumah lumbung padi difungsikan untuk menyimpan hasil pertanian, sementara rumah baku adalah tempat menyimpan tulang para leluhur, dan rumah tinggal sesuai namanya difungsikan untuk menetap penghuninya. Tibatain yaitu arti dari terima kasih. Apabila di sini ada yang ditanyakan, persilakan. Lebih indah keluar. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan atau mau menambahkan?
Ada yang kurang? Izin bertanya. Untuk yang baju adat tadi kan cuma satu, seperti yang teraja kemarin. Cuma ada baju adat satu dan dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Terus untuk setiap upacara itu apakah mengenakan pakaian adat yang sama? Apakah ada perbedaan ataukah sama gitu? Terima kasih. Ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya apabila ada teman-teman lain yang ingin bertanya atau memberikan tambahan dari materi ini. Ya, Mbak Sita, silahkan. Saya Sita dari bertanya. Untuk maksud penghargaan yang tinggi terhadap adat dan upacara ritual itu bagaimana maksudnya? Maksud dari penghargaan yang tinggi terhadap adat dan upacara ritual. Mohon maaf, untuk Mbak Sita bisa diulang untuk pertanyaannya. Bagaimana bentuk penghargaan terhadap adat dan upacara ritual yang ada di Flores? Saya izin bertanya. Pernikahan di Flores itu apakah ada ciri khasnya? Baik dari pakaian atau acara-acaranya serta kegiatannya. Sok jawab ya. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman lain untuk membantu saya atau untuk menambahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika Ayu, yaitu pakaian adat yang digunakan yaitu sepertinya itu sama, yaitu kain adonara untuk penerempuan, kain bermotif warna-warni bernama kewatek adalah kain tenun yang khusus dikenakan oleh perempuan suku Flores. Dan kain adonara untuk pria itu kain yang bermotif monoton bernama nowing, yakni kain tenun yang khusus untuk para laki-laki. Kain tersebut digunakan untuk upacara adat di adonara seperti pernikahan, pemakaman, dan acara penting lainnya. Sehingga menurut di sini saya berasumsikan bahwa pakaian adatnya itu tetap sama. Terima kasih Mbak Tuti. Ritual khusus pernikahan, ritual khusus. Banyak.
Di sini saya akan menceritakan sedikit tradisi pernikahan yang ada di Flores. Untuk pakaian adat kan tadi tidak ada yang sama saja ya, untuk tadi yang penjelasan sebelumnya dari Mbak Ayu tadi. Nah, di sini ada tradisi lama holot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau emas kawin. Kebanyakan masyarakat Flores menyebutnya belis, namun daerah di ujung timur Pulau Flores ini menjadikan gading gajah sebagai mas kawin. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Mungkin hal ini agak aneh bagi para kompasioner karena di Indonesia populasi gajah hanya terdapat di Pulau Sumatera. Lantas apa yang menyebabkan gading gajah bisa terdapat di daerah yang jaraknya ratusan kilometer dari Sumatera? Nah, di sini itu dijelaskan ada tradisinya. Asal-usul gading gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat lama holot masih simpang siur sehingga sekarang karena adanya beberapa versi yang berkembang. Ada versi yang menunjukkan bahwa terjalinnya kontak dengan dagang para India pada masa lampau menjadikan gading gajah sebagai salah satu komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dahulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau yang disebut mamon karena pernah ditemukan kerangka gajah purba. Dan dagingnya biasanya dimakan dan gadingnya itu disakralkan dalam berbagai tradisi, salah satunya yaitu pernikahan tadi. Tapi kita juga nggak tahu karena saya sendiri bukan orang sana. Ada juga keunikan pernikahan yaitu terdapat pada barang hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain membawa arakan, makanan, beberapa hasil tani dan ternak, pihak laki-laki juga membawa 1 atau 2 ekor ayam bakar utuh yang didandani memakai baju dari kertas, dan lebih uniknya lagi, ayam tersebut mengisap rokok yang biasa disebut ayam rengki. Namun katanya ini dinamakan simbol laki-laki. Simbol laki-laki karena nanti ayam-ayam tersebut hanya akan dimakan oleh saudara laki-laki dari ibu sang mempelai perempuan, yaitu saudara kandung, sepupu atau satu garis keturunan dalam suku yang sama yang biasa disebut baleka. Baleka ini memiliki peranan yang istimewa dalam adat masyarakat lama Holo dari kelahiran pernikahan hingga kematian. Kita mengapa pertanyaan? Maksud dari pertanyaan Mbak Sita penghargaan apa ya yang saya kurang paham sebenarnya? Atau teman-teman yang lain bisa mengerti bahasanya Mbak Sita? Jawaban giliran. Kok slide ke berapa? Slide ke
Pola. Berikutnya. Sistem budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan yang tinggi terhadap adat dan upacara ritual yang ada pada sistem budaya suku Flores. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Flores Timur ada 4 aspek yang memiliki peran penting, yaitu episode dalam mitos asal-usul, 3 simbol ritual lainnya yakni Inu Banara atau altar atau batu pemujaan, korke atau rumah adat, dan nama atau tempat menari yang biasanya terletak di halaman korke. Dengan demikian, orang Flores memiliki penghargaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan upacara ritual warisan nenek moyang. Mitos cerita asal-usul dipandang sebagai unsur terpenting dalam menemukan otoritas dan kekuasaan. Melalui episode dalam mitos asal-usul itulah legitimasi magis leluhur pertama dapat diperoleh. Mitos asal-usul yang sering dikeramatkan itu biasanya diceritakan kembali kepada kesempatan ritual formal seperti membangun relasi perkawinan, upacara penguburan, sengketa tanah, persiapan perang, pembukaan ladang baru, panen, menerima tamu, dan yang semacam itu. Nubanara atau altar atau batu pemuja merupakan simbol kehadiran lera wulan, tanah ekan. Akan kepercayaan bahwa lera wulan turun dan bersatu dengan tanah melalui Nubanara. Mereka merupakan pusat pengharapan dan penghiburan. Jadi orang-orang suku Flores itu mempercayai adanya itu tadi semua. Merupakan menjunjung tinggi nilai itu tradisinya itu sistem budayanya. Bisa. Kemarin ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ditanyakan lagi atau yang perlu ditambahkan lagi? Iya. Mak. Bagaimana Pak? Apa bisa ditutup? Ya, ditutup dulu. Ya, bisa ditutup dulu. Dan yang bertanya tadi dicatat ya. Minggu depan kalau masuk diserahkan pada saya. Diberi tanda untuk presentasi seperti biasa. Ini. Oke. Itu tadi sekilas pandang tentang Flores ya. Ada hal yang perlu saya tekankan lagi. Setiap adat itu mungkin akan terjadi dinamika ya. Setiap suku itu mengalami dinamika kebudayaan, tidak hanya di Flores tetapi di hampir setiap daerah atau setiap suku mengalaminya. Begitu juga tentang Flores. Akan tetapi hal-hal biasanya yang terkait dengan
ibadah dan pernikahan. Pernikahan ini tentunya mulai dari pra hingga pasca ya, maksudnya pasca semua yang terkait dengan pernikahan itu biasanya masih dipegang erat ya. Begitu juga ketika di Flores gitu ya, orang sana tetap memegang teguh seperti yang tadi dilaporkan terkait sistem budaya ya. Kalau sana menikah itu tidak seperti di Jawa ya, tidak seperti di Jawa misalnya 3 bulan kenal langsung nikah bisa, atau bahkan baru berkenalan hari ini dilamar kemudian langsung nikah, itu juga bisa kalau di Jawa. Tetapi kalau di sana itu tidak bisa, harus mengalami proses yang panjang hingga 1 tahun lebih baru nanti bisa menikah. Jadi ada runtutannya. Nah, tentunya itu yang salah satu yang dipegang hingga sampai saat ini ya. Kebetulan kemarin rekan saya menikah dan saya wawancarai sekilas gitu terkait juga apakah luntur, dan ternyata terkait pernikahan itu tidak luntur ya, sampai akhirnya mereka harus tinggal bersama, mengenal satu sama lain itu selama 1 tahun, dan tentunya mereka akan dianggap berhasil jika masing-masing bisa menjaga dirinya. Nah, tentunya di era seperti ini itu agak sulit ya, dibiarkan bersama tapi tidak terjadi sesuatu. Nah, itu agak sulit kayaknya. Dan tetapi itu tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di NTT gitu ya. Tapi mereka rata-rata berhasil dan bisa kayak gitu. Jadi mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kayaknya kita sudah lama nggak belajar daring sehingga tidak kondusif gitu ya, belajarnya daring. Sudah kembali ke habitat awal yakni luring ya, pertemuan di kelas. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan bersumbangsi. Semoga minggu depan saya bisa kembali masuk di kelas. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.